Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang di surga, Bapa kami yang luar biasa, pada kesempatan ini Tuhan kami datang mengucap syukur kepadamu. Karena begitu banyak waktu-waktu yang Tuhan sudah beri bagi kami dalam kami jalani. Pada hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan yang benar-benar luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan memberikan kekuatan semangat baru bagi kami. Biar kami mau dengar dan melakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan telinga-telinga yang mendengar biar Tuhan urapi. Supaya menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hati mereka. Dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang perlu dikuatkan dalam kehidupan kerohanian kita. Berbicara kekuatan yang harus ada dalam diri kita. Kekuatan yang harus benar-benar tidak boleh hilang dalam hidup kita. Karena hanya kekuatan inilah yang dapat dan memberikan kepada kita semangat untuk terus maju beriman kepada Kristus. Ada ayat yang saya akan bacakan dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal 9 ayat 20 sampai ayat 22 saya baca. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sekali lagi dibutuhkan kekuatan yang sangat-sangat besar untuk bertahan dalam menjalankan kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita melihat perjalanan hidup kita, tidak sedikit cobaan, tantangan, persoalan, bertubi-tubi, itu datang menerpa kita. Menerpa kita dan akan menjatuhkan kita juga dan akan menjauhkan kita daripada Kristus. Tapi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, kita harus kembali selalu mencari kebenaran Allah. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini itu dikendalikan oleh Tuhan. Kita diciptakan, kita dihidupkan oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita diberi panjang umur oleh Tuhan, kita juga diberi kesehatan oleh Tuhan. Itu dasarnya. Namun kita lihat banyak orang ya menyia-nyiakan apa yang Tuhan beri. Banyak orang bahkan melupakan Tuhan yang hidup. Bahkan juga banyak orang bukan hanya melupakan,
tapi menyakiti hati Tuhan dengan cara dan sikap, tutur kata, pikiran yang salah, hati penuh dengan kebencian, kemarahan. Ini Allah tidak mau terjadi dalam kehidupan orang percaya. Allah tidak inginkan terjadi. Tapi itulah manusia. Itulah keadaan saat-saat ini. Terjadi di tengah-tengah manusia. Manusia bersaing secara tidak sehat. Manusia penuh dengan sandiwara. Allah tidak mau. Tapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, tapi tidak juga tertutup bagi kita sebagai manusia. Terkadang kita hidup dalam ketakutan. Kenapa? Takut mati, ya. Takut miskin, takut tidak punya uang, takut diterpa dengan masalah. Dan banyak ketakutan-ketakutan lagi menerpa manusia. Nah, inilah keadaannya yang memang mungkin manusia harus jalani, manusia harus hadapi, dan manusia harus kembali mencari kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita sudah membaca ayat firman Tuhan Matius pasal 9 ayat 20 sampai ayat 22, ketika Yesus sedang mengabarkan Injil, melayani kebenaran firman Tuhan di daerah kelahirannya, ya di kota Nazaret, kita lihat di sana dia banyak bertemu dengan orang-orang yang dalam keadaan sakit, lumpuh, buta, bahkan miskin, bahkan teraniaya, bahkan orang yang tidak tahu Tuhan, tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah, masalah yang kita baca dalam Matius pasal 9 ayat 20, Yesus didatangi oleh seorang perempuan, ya, yang sedang mengalami namanya pendarahan. Pendarahan yang bermasalah, ya, dalam hidupnya. Dan dikatakan sudah 12 tahun dia menderita pendarahan. Jadi ini butuh medis, butuh obat-obat yang harus mengobatinya. Tapi dia sudah kemana-mana berobat. Dia sudah kemana-mana mencari tabib. Dia tidak mengalami kesembuhan. Tapi tepat waktunya, ketika Yesus ada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah orang-orang yang mengalami masalah, si perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan ini melihat dan mengikutinya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Disitulah si perempuan ini mendapat jawaban dalam masalahnya. Si perempuan ini yang pendarahan 12 tahun ini mendapatkan mujizat Allah. Mendapatkan kekuatan Allah. Kedahsyatan Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, si perempuan ini sekalipun sudah menderita, sudah memang tidak banyak daya lagi ada dalam dirinya. Mungkin detik-detik daya yang ada dalam dirinya tinggal sedikit lagi. Tapi dia datang memegang jubahnya Yesus. Dia datang berusaha mencapai Yesus, meraih Yesus. Mungkin dia berpikir yang
Bisa aja enggak terjadi apa-apa ketika dia memegang jubah Yesus. Tapi disitulah dia datang dengan tindakan iman, kekuatan iman yang ada dalam dirinya. Dia kenal, dia sudah tahu, dia sudah dengar bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Dia datang memegang jubahnya Yesus. Didasari dengan kekuatan iman yang penuh. Mungkin tinggal sedikit lagi. Dia pegang Yesus. Jubahnya Yesus. Lalu apa yang terjadi, saudara? Karena katanya, itu timbul dalam hati si perempuan ini. Katanya, dalam hatinya. Jadi dia tidak berbicara, tapi lahir dari hati si perempuan ini. Dia berkata dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa ia tahu? Dia mau jamah, Yesus jubahnya Yesus akan sembuh. Tapi kita lihat dorongan iman yang ada dalam dirinya. Dorongan iman yang ada dalam hatinya. Dia percaya bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, dia akan mengalami perubahan. Dia akan mengalami jamahan. Dia akan mengalami kesembuhan. Jadi, waktu-waktu yang mungkin hampir habis kekuatannya, hampir habis keberadaannya, mau mati, dia muncul iman yang kecil dalam hatinya. Dan dia bertindak, dia katakan, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Saudara, iman seperti ini mengalahkan persoalan. Iman seperti ini mengalahkan masalah. Iman seperti ini membuang semua penyakit. Iman seperti ini menjauhkan semua kita dari persoalan. Saudara, mari tarik hal yang luar biasa dari perempuan ini. Asal ku jamah, saya sembuh. Saudara, kalau saudara sedang mengalami masalah, saudara sedang mengalami persoalan, bahkan sakit penyakit, saya mau katakan, ambil contoh kepada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah. Saudara, ini harus membangkitkan iman kita. Harus membangkitkan kehidupan rohani kita. Ketika kita mungkin sedang masalah ekonomi kita mungkin diterpa badai. Iman kita sedang diterpa. Bahkan akan ada orang yang mungkin menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Dan mungkin tidak lagi kita kuat untuk menghadapinya. Mari, katakan dalam hatimu, asal ku jamah, asal ku pegang jubah Yesus, saya pasti sembuh. Asal ku imani bahwa Tuhan pasti menolong saya akan sembuh. Asal ku imani Tuhan pasti memberkati saya akan diberkati. Asal ku imani pasti Tuhan menolong ekonomi saya akan mendapatkan keuntungan, keberkatan dalam hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan putus asa ketika kau sedang menghadapi masalah hidup. Jangan. Dalam ayat 22 dijelaskan di sana. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang Yesus lihat kepada perempuan itu? Yang Yesus lihat adalah hatinya penuh dengan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan Yesus bilang, teguhkanlah hatimu. Artinya perkuat hati kita di hadapan Tuhan. Perkuat iman kita yang ada di dalam hati kita. Supaya kita mengalami jamahan tangan Tuhan. Saudara, mari. Alkitab mengatakan, atau Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Tidak ada orang lain bisa menyelamatkan engkau. Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan engkau. Apalagi kalau kita suka pergi ke paranormal, dukun, dan sebagainya. Wah, itu bahaya, saudara. Tuhan Yesus bilang, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melepaskan kita dari masalah, yang bisa melepaskan kita dari sakit penyakit adalah iman kita. Iman percaya kepada Tuhan. Asal ku jumpai Yesus, aku akan sembuh. Saudara, jangan biarkan hidupmu berputus asa. Mari, kembalilah kepada Tuhan. Terimalah jawaban dari Tuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Asal kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah kekuatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu lah yang akan memproses kami menjadi orang-orang yang teguh, kuat, dan iman ada dalam hidup kami. Percaya kepadamu, Yesus, ya Yesus, yang memberikan kekuatan kesembuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan-Mu yang punya kuasa yang besar akan selalu menyertai kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, tolonglah mereka Tuhan. Nyatakan kuasa kasih-Mu dalam setiap pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan segala usaha. Biar Tuhan berkati mereka. Para pendengar juga renungan ini, berkatilah mereka Tuhan. Dalam masalah apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong. Biar mereka mendapatkan jamahan tangan Tuhan dengan iman. Mereka sandarkan kepada Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan segala permasalahan persoalan yang sedang terjadi. Tuhan tolong campur tangan. Biar di situ kami boleh melihat kuasa kasih Tuhan bekerja. Dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, biar kami satu di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau, berdoa bersama, mengangkat tangan, menyembahkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menghadirkan kuasa kasih Allah di tengah-tengah dunia ini dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.